Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Sebelumnya saya sudah membahas tentang fungsi kuadrat teman-teman, tetapi akan saya revisi di video kali ini. Menurut saya pembahasan ini akan lebih mudah ya. Akan saya awali dari kurva secara umum. Kemudian kita akan bahas kurva fungsi kuadrat. Dan kita akan melihat atribut apa aja yang ada di kurva atau grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, hubungan antara dua kurva. Oke, kita awali dari kurva secara umum. Untuk yang pangkat bulat positif, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, ini adalah untuk yang pangkat 1, teman-teman. Bentuknya garis lurus. Ini yang pangkat 2. Ini yang pangkat 3. Perhatikan mudah mengingatnya ya. Yang pangkat 1 sekali ke sini. Yang pangkat 2 2 kali. Pangkat 3 1 2 3 gitu teman-teman. Dan seterusnya pangkat 4 juga seperti itu. Tetapi ini bentuk umumnya ya. Kadang-kadang pangkat 4 bisa seperti ini. 1 2 3 4 atau kadang-kadang seperti ini. Nah, tergantung teman-teman ya. Tapi secara umum seperti ini. Itu yang pangkat 4 ya. Oke, secara umum ini bentuk kurva itu ya. Misalnya ini memotong garis Y sama dengan Y1. Ini sama. Y sama dengan Y1. Ini Y sama dengan Y1 teman-teman. Nah, ini titik potongnya. Titik potong ini misalnya ini X-nya itu X1. Jelas Y-nya adalah Y1. Ini sama ya. Misalnya ini X1, berarti Y-nya Y1. Ini berarti X yang lain, kan sebelah kanannya itu. Kita anggap aja X2. Y-nya sama, Y1 ya. Ketinggian ini dan ini sama teman-teman. Sama-sama Y1. Ini X1, Y1. Ini X2, Y1, Y-nya sama. Ini X3, Y1. Secara umum persamaan kurva itu seperti ini teman-teman. Yang pangkat 1 kita tahu dari SMP persamaannya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M konstanta ya, koefisien. Ini simbolnya M, X negatif X1. M itu koefisien teman-teman ya. Biasanya simbolnya M untuk garis. Dia disebut gradien ya untuk garis ya. Nah, yang pangkat 2 sama juga teman-teman. Ini adalah Y dikurang Y1 sama dengan konstanta yang kita nanti harus cari juga nih ya. X negatif X1, X negatif X2. Biasanya untuk pangkat 2 di sini A aja teman-teman. Nah, untuk ini M. Sebenarnya simbol yang lain boleh ya, terserah teman-teman ya sebetulnya ya. Yang pangkat 3 sama. Ini Y negatif Y1 konstan, X negatif X1, X negatif X2 itu ada 3 ya. Berarti X negatif X3. Seperti ini teman-teman. Oke, kita kasih contohnya. Saya kasih batas dulu nih. Contohnya misalnya ada garis. Di sini dia melalui titik 2,3. Nah, itu sama seperti ini, ya. Berarti garisnya pasti Y negatif Y1 negatif 3 sama dengan M konstan yang kita belum tahu, X negatif 2. M ini akan ketemu kalau diketahui titik lain yang terletak di garis itu, teman-teman. Misalnya di sini titik berapa misalnya? Itu sebelah kanannya ya. Misalnya X-nya 4, Y-nya misalnya 7 deh. Misalnya gini. Perhatikan titik ini terletak. Terletak itu artinya memenuhi persamaan. Berarti kalau kita masukkan harus benar. Nah, sekarang kita masukkan X-nya 4, Y-nya 7. Y itu 7 kurang 3. M, X-nya 4. Nah, kita proses.
ketemulah M-nya 2. Nah, M-nya ketemu berarti garisnya ketemu teman-teman. Garisnya itu adalah ini tadi ya. Tinggal mengganti M-nya dengan 2. Nah, gini. Kalau kita bikin Y sama dengan, jadinya itu 2X negatif 4 positif 3. Berarti negatif 1 ya. Nah, inilah persamaan garisnya teman-teman. Contoh berikutnya untuk yang parabola atau pangkat 2 teman-teman. Misalnya ini memotong garis di situ ya. Dan titik potongnya itu misalnya adalah berapa? Misalnya 2,3. Yang ini 6,3. Ketinggiannya sama. Nah, jelas ini fungsi kuadratnya adalah Y dikurang 3 sama dengan konstan yang kita harus cari nanti. X kurang 2 yang ini ya. Terus X kurang 6. Nah, gini teman-teman. Nah, konstan yang ini akan ketemu kalau diketahui titik lain yang terletak di kurvanya atau di grafiknya. Misalnya ada titik lain di sini deh misalnya. Misalnya ini titik 3,0. Karena titiknya terletak, maka bisa kita substitusi ke sini. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman, kenapa kok yang disubstitusi kok bukan titik ini? Padahal ini kan juga terletak. Alasannya ini udah kita pakai untuk membentuk persamaannya ini teman-teman. Jadi jangan dipakai lagi. Nah, kita pakai titik lainnya. 3,0. Artinya X-nya 3, Y-nya 0. Substitusi. Y-nya 0 itu. X-nya 3 ya. Kita proses. Ketemulah A-nya berarti 1 ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu fungsi kuadrat tadi yang ini itu ketemu. Nah, kesini aja. Fungsi kuadratnya menjadi Y dikurang 3 sama dengan A-nya 1 dikali. Nah, ini langsung kita kaliin ya. X kuadrat. Negatif 6X, negatif 2X. Berarti negatif 8X ya. Positif 12. Nah, gini teman-teman. Ini kalau teman-teman bikin Y sama dengan, jadinya seperti ini. Tempatnya nggak muat, kita sini aja ya. Ke yang atas ini ya. Y sama dengan, berarti itu menjadi X kuadrat negatif 8X positif 12 positif 3. Berarti positif 15. Inilah dia persamaan dari soal ini teman-teman ya. Soal yang sini. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti ini kurva secara umum. Berikutnya kita akan bahas khusus fungsi kuadrat. Berarti yang parabola ini teman-teman. Nah, bentuknya ada 2 ya. Mungkin terbuka ke atas, mungkin terbuka ke bawah. Atau istilah lainnya, senyum cemberut. Nah, gitu ya. Oke, misalnya ini diketahui memotong garis Y sama dengan Y1. Ini sama ya. Y sama dengan Y1. Titik potongnya misalnya X1, Y1. Yang ini berarti X2, Y1. Ini sama. Ini X2, Y1. Ini persamaannya sama teman-teman. Yaitu Y sama dengan, Y dikurang Y1 sama dengan konstan X kurang X1, X kurang X2. Sama seperti ini ya. Jadi sama itu. Perbedaannya apa untuk yang ini sama ini? Perbedaannya adalah di nilai A-nya. Untuk yang ini, A-nya itu positif, dan untuk yang sini, A-nya negatif, teman-teman. Oke, selanjutnya, coba kita turunkan garis Y sama dengan Y1 ini, teman-teman. Nah, ke sini, nah, jadilah ini. Kalau dia turun sampai ke sini, teman-teman, maka ini namanya puncak. X puncak, Y puncak. Jadi yang ini tuh X puncak, Y puncak ya. Saya singkat XP, YP. Nah, ini sama.
X puncak, Y puncak. Hanya bedanya ini puncak terendah, minimum, ini puncak tertinggi atau maksimum. Nah, itu sebetulnya rumusnya sama dengan ini. Untuk puncak seperti ini, itu kan tadi awalnya di sini, teman-teman. Nah, kalau puncak itu artinya titik di sini dengan di sini tuh berimpit. Berimpit itu artinya X1 dan X2 sama. Ya. Karena sama berarti rumusnya kita masukkan ke sini. X1-nya XP, X2-nya juga XP, sama-sama XP itu. Berarti persamaannya adalah Y dikurang Y1, nah itu YP ya, sama dengan konstan X dikurang X1 atau XP kali X dikurang XP juga. Berarti X kurang XP kuadrat. Ini X kurang XP, ini X kurang XP, makanya jadi kuadrat seperti itu, teman-teman. Sebetulnya ini sama ya. Oke, contohnya untuk yang atas tadi udah kita bahas. Yang ini ya kan, contohnya di sini. Nah, sekarang kita kasih contohnya untuk yang diketahui puncaknya. Misal diketahui fungsi kuadrat dengan puncak. Puncaknya misalnya berapa? Misalnya negatif 1,2. Kemudian dia melalui titik 0,4 misalnya seperti ini. Tentukan fungsi kuadratnya, persamaan dari fungsi kuadratnya. Ini saya singkat ya, FK itu fungsi kuadrat, teman-teman. Oke, karena puncaknya ini, maka fungsi kuadratnya adalah Y dikurang Y puncak sama dengan konstan X dikurang X puncak dikurang negatif 1 menjadi positif 1 ya. 2 kali. Kan seperti ini, teman-teman. Tapi berhubung dia puncak, ini sama. Akibatnya ini X tambah 1 kuadrat. Jadinya seperti itu. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Itu lewat titik lainnya. Nah, ini teman-teman. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti 4 kurang 2 sama dengan A. X-nya 0. Kita proses. Ketemulah A-nya 2. Karena A udah ketemu, maka fungsi kuadrat yang ini tadi ketemu dong. Yaitu Y kurang 2 sama dengan A-nya ganti 2. X tambah 1 kuadrat. Langsung kita kuadratkan ya ini ya. Berarti X kuadrat. Hati-hati, ini tidak sekedar X kuadrat tambah 1 kuadrat, teman-teman. Ada ini, 2 kali X kali 1. Positif 2X. Baru 1 kuadrat. Positif 1. Inilah dia persamaannya. Biasanya sih dibentuk Y sama dengan. Jadinya ini 2X kuadrat ditambah 4X tambah 2. Ini pindah cross kanan, berarti tambah 2 juga. Berarti tambah 4. Nah, inilah dia persamaan dari fungsi kuadrat soal ini, teman-teman. Oke, jadi yang perlu teman-teman cermati untuk mencari persamaan dari suatu fungsi kuadrat harus dicek apakah diketahui melalui 2 titik dengan nilai Y yang sama. Ini nilai Y-nya sama. Atau diketahui puncaknya seperti ini, teman-teman. Rumusnya jadi kalau nggak ini, yang sini. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita akan melihat atribut apa aja yang ada di fungsi kuadrat. Misal persamaannya ini. Atau kalau ini difaktorkan tuh misalnya jadi seperti ini. Nah, gini teman-teman. Pertama, bentuk kurvanya adalah parabola. Ada yang senyum dan ada yang cemberut. Dan itu ketahuan dari nilai A-nya ini, teman-teman. Yang senyum ini adalah untuk A yang positif. Dan yang cemberut ini adalah untuk A yang negatif. Jadi mudah ingatnya ya. A-nya positif, lebih dari 0 tuh bacanya positif, kurvanya senyum. Tapi kalau A-nya negatif, kurvanya cemberut ya. Selanjutnya, puncaknya. Misal XP, YP. Nah, rumusnya ini ternyata teman-teman adalah
negatif B per 2A. Itu X puncaknya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Misalnya ini memotong sumbu X ya. Di X1 sama X2. Nah, itu kan motong sumbu X atau Y sama dengan 0. Akibatnya ini menjadi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, teman-teman. Nah, ternyata X-nya X1 sama X2. X yang memenuhi itu namanya akar. Dan kita tahu di persamaan kuadrat, X1 tambah X2 itu negatif B per A. Dan ini adalah puncak. Puncak itu berarti X-nya ini tengah-tengah X1 sama X2. Nah, mencari tengah-tengah itu caranya ditambahkan bagi 2. Berarti setelah ditambahkan, yang hasilnya ini dibagi 2. Itulah tengah-tengahnya, teman-teman. Makanya muncul 2 di bawah ini. Asalnya dari situ ya. Itu X puncaknya. Y puncaknya gimana? Teman-teman bisa pakai rumus ini. D per negatif 4A. Dengan D itu B kuadrat negatif 4AC ya. Oke, kalau puncaknya udah ketemu, maka ketemu 2 hal di sini, teman-teman. Pertama, sumbu simetri. Yaitu sumbu yang membuat kurva itu simetris. Untuk ini, mana sumbu simetrinya? Nah, ini teman-teman. Kan jadi simetris kiri dan kanan. Dan ini tegak. Tegak itu pasti persamaannya X sama dengan. Dan ini perhatikan, X-nya tuh sama aja dengan X puncak. Nah, berarti inilah persamaannya. X sama dengan X puncak. Itu sumbu simetrinya. Jadi kalau udah ketemu puncaknya ini, maka X sama dengan XP itu adalah sumbu simetrinya. Kemudian, YP-nya itu, teman-teman, ini adalah nilai Y ketinggiannya. Ini berarti paling rendah, nilai minimum. Dan ini paling tinggi, nilai maksimum. Nah, ternyata YP itu adalah nilai maksimum atau minimumnya. Maksimum minimum di sini tergantung kurvanya, teman-teman ya. Kalau kurvanya ini senyum, itu pasti nilai terendah. Kalau kurvanya cemberut, itu pasti nilai tertinggi. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu koordinat. Kita cari. Memotong sumbu Y dulu deh. Di mana? Sumbu Y persamaannya adalah X sama dengan 0, teman-teman. Jangan salah ya, sumbu Y itu X sama dengan 0. Makanya X-nya ini 0. Y-nya berapa? Karena titik potong itu pasti terletak di kurvanya, masukkan ke kurvanya, teman-teman. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, kita masukkan ya. X-nya 0 berarti ini jadi 0, 0 tambah C. Berarti Y sama dengan C. Oh, di situ, teman-teman, titik potongnya. Berikutnya, memotong sumbu sumbu X. Di sumbu X itu nama lainnya Y sama dengan 0. Nah, jadi yang 0 itu Y-nya, teman-teman. Ya. Sorry, ini terganggu nih. Nah, gini. Oke. Jadi yang 0 itu adalah Y-nya. X-nya berapa? Kita substitusi, Y-nya 0. Nah, ini diganti 0. X-nya berapa? Dan ternyata setelah difaktorkan jadi ini misalnya. Nah, ketemulah X-nya. Dari sini X-nya adalah X1. Dari sini X-nya adalah X2. Nah, itu titik potong dengan sumbu X. Y-nya tetap 0, teman-teman ya. Nah, ini. Ada 2 titik potong dengan sumbu X-nya. Oke, ini adalah atribut yang ada di grafik fungsi kuadrat, teman-teman, yang perlu teman-teman pahami dengan baik. Contoh soalnya saya kasih batas dulu. Misalnya diketahui fungsi kuadrat seperti ini. Y sama dengan, kita ambil yang tadi, teman-teman ya. Nah, yang mana ini ya? Kita ambil itu misalnya. X kuadrat negatif 8, X positif 15. Jelas ini hanya ini 1.
1x² itu ya. Berarti grafiknya karena hanya 1 positif, grafiknya senyum. Sekarang kita cari puncaknya di sini, teman-teman. Puncaknya apa? Berarti cari dulu X puncaknya. Negatif B per 2A. Negatif B-nya ini negatif 8 ya. 2A hanya 1. Berarti positif 4. Berarti puncaknya adalah 4, Y puncaknya, teman-teman bisa pakai rumus ini. Atau kalau enggak, perhatikan titik puncak ini itu kan terletak di kurva. Artinya dia memenuhi persamaan kurva. Karena memenuhi berarti bisa kita substitusi, teman-teman. Yaitu saat X-nya 4, Y-nya berapa? Masukkan. X-nya ganti 4. 4 kuadrat. 16 langsung ya. 8 kali 4, 32. Negatif. Positif 15. 16 tambah 15 itu 31, kurang 32 berarti negatif 1. Oh, inilah puncaknya, teman-teman. 4, negatif 1. Selanjutnya, karena puncaknya udah ketemu, ya, koordinatnya ini, maka ketemu dua hal di sini. Pertama, sumbu simetri. Sumbu simetrinya, X sama dengan X puncak. Nah, itu. Berarti X sama dengan 4. Kemudian karena ini grafiknya senyum, berarti ini adalah nilai terendah atau terkecil. Nah, itu nilai minimumnya. Yaitu negatif 1. Nilai itu Y-nya, teman-teman ya. Selanjutnya, mencari titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y tinggal kita substitusi. Nah, seperti ini. Atau kita proses saja ya. Memotong sumbu Y. Di mana? Jelas X-nya 0 kalau sumbu Y. Nah, X-nya 0, Y-nya berapa? Masukkan ke sini, teman-teman. X-nya ganti 0. 0 kuadrat, 8 kali 0 berarti 0, tambah 15, berarti positif 15. Nah, inilah titik potong dengan sumbu Y. Untuk titik potong dengan sumbu X, berarti yang 0 Y-nya. Nah, ini 0, teman-teman harus cari ini. Berarti pakai pemfaktoran. Nanti ketemu ada 2, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk yang titik potong sumbu X tidak saya bahas ya. Silakan teman-teman coba sendiri. Oke, kadang-kadang soalnya seperti ini. Kadang-kadang kita harus menganalisis, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Bentuk soalnya seperti ini. Misalnya diketahui grafik fungsi kuadrat. Kemudian ada sumbu X memotong di sini dan memotong sumbu Y di sini. Dan ini misalnya persamaan kurvanya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita diminta menganalisis nilai A, B, dan C-nya. Oke, kita analisis sekarang. Untuk A itu berarti dari bentuk kurvanya. Ini kan senyum, berarti A-nya positif. Ketemu A-nya ya, teman-teman ya. Positif, lebih dari 0 itu bacanya positif ya. Selanjutnya untuk B kita perlu lihat X puncaknya, karena hubungannya ini, teman-teman. X puncaknya, perhatikan di sini. Ini kan X puncak, Y puncak. Nah, X itu kiri kanan. X puncak berarti di kanannya sumbu Y. Sumbu Y itu X sama dengan 0. Berarti kalau di kanannya lebih dari 0. Atau sebelah kanan positif. Nah, ini X puncaknya. Padahal rumusnya negatif B per 2A. Nah, berarti dia harus positif. Dan kita udah tahu A tadi positif. Nah, ini positif nih. Biar hasil bagi segini itu hasilnya positif. Ini lebih dari 0 tuh bacanya positif ya. Agar positif, karena ini udah positif, maka ini harus positif. Yang berarti B itu harus negatif ya. Kan kalau B negatif nanti dikalimin ini hasilnya jadi positif, teman-teman. Oh, jadi B harus negatif ya kalau gitu. Nah, ketemu B-nya. Sekarang C. C itu dapat dari mana? Titik potong dengan sumbu Y, teman-teman.
Jelas kalau motong sumbu Y yang 0 tuh X-nya. Untuk X 0, Y-nya berapa? Substitusi ke sini. X-nya diganti 0. 0. 0 tambah C. Berarti Y-nya adalah C. Nah, ini Y-nya C loh teman-teman. Padahal ini di sini ya, titik potong dengan sumbu Y-nya. Berarti ini adalah C. Perhatikan dia letaknya di bawah sumbu X. Karena di bawah berarti negatif. Oh, kesimpulannya C-nya negatif. Jadi ketemu teman-teman, A-nya positif, B-nya negatif, dan C-nya negatif. Inilah hasil analisisnya teman-teman. Oke, masih satu lagi tentang fungsi kuadrat, yaitu hubungan dua kurva. Misalnya ada fungsi kuadrat ini, atau jika dia difaktorkan menjadi ini, kita cari hubungannya dengan kurva lain. Dan di sini saya ambil yang sederhana, sumbu X teman-teman ya. Sumbu X itu nama lainnya adalah Y sama dengan 0, atau persamaannya Y sama dengan 0. Nah, titik potong itu dicari dengan cara substitusi. Masukkan Y-nya 0, berarti Y-nya ini kita ganti 0. Akibatnya itu menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. X yang memenuhi itu namanya akar. Untuk kasus ini berarti kalau Y-nya 0, X-nya ketemu ada 2. X1 sama X2. Nah, untuk kasus ini berarti akar persamaan kuadrat ini teman-teman. X1 sama X2 ya. Oke, ada beberapa kondisi antara hubungan grafik parabola ini dengan sumbu X ya. Yaitu pertama yang seperti ini kalau terbuka ke atas atau senyum, ini yang cemberut. Pertama berpotongan. Berarti inilah X1 sama X2-nya teman-teman. Lihat, jika dia berpotongan maka jelas X1 dan X2 itu berbeda. Ya kan? Dan kita tahu di persamaan kuadrat untuk yang akar-akarnya berbeda, syaratnya adalah diskriminannya positif. Maka yang berpotongan ini diskriminannya positif. Selanjutnya, ini yang senyum, ini yang cemberut. Sumbu X-nya di sini teman-teman. Nah, ini namanya menyinggung ya. Bersinggungan berarti ya. Perhatikan, kalau dia bersinggungan, kan harusnya tadi di sini nih, X1 sini, X2 di sini. Karena bersinggungan berarti X1-nya di sini, X2 juga di sini, teman-teman. Artinya itu X1 dan X2 itu sama. Dan kita tahu persamaan kuadrat yang akar-akarnya sama, itu syaratnya adalah diskriminannya sama dengan 0. Selanjutnya, tadi kan ini berpotongan. Ini bersinggungan. Berikutnya yang tidak keduanya. Jika dia terbuka ke atas seperti ini atau senyum ya, ini yang cemberut, maka yang tidak berpotongan berarti sumbu X-nya harus di sini. Nah, harus gini teman-teman. Nah, ini artinya tidak ada X. Ya kan? Kan titik potongnya nggak ada tuh. Tidak ada X. Tidak ada X itu syaratnya adalah diskriminannya harus negatif. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. D-nya negatif. Oke, sekarang kita bahas khusus yang ini. Perhatikan untuk yang sini teman-teman. Grafiknya ini selalu di atas sumbu X. Berarti nilai fungsinya itu selalu positif. Nah, selalu positif itu dalam matematika disebut dengan definite positif. Artinya nilainya selalu positif. Sementara yang ini, karena kurvanya selalu di bawah sumbu X, berarti nilainya selalu negatif. Nah, ini disebut dengan definite negatif. Ternyata yang definite positif, kurvanya harus senyum, artinya A-nya harus positif ya. Dan dia tidak memotong sumbu X, artinya D-nya negatif yang ini tadi teman-teman ya. Jadi definite positif itu syaratnya 2 ini ya. Ini 2 itu teman-teman. Sekarang yang definite negatif, berarti kurvanya cemberut, artinya A-nya negatif ya. D-nya sama, kan dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. D-nya negatif juga. Nah, seperti ini teman-teman.
Oke, jadi hubungannya itu apa? Kalau dia berpotongan, diskriminannya positif, bersinggungan, diskriminan sama dengan 0, tidak keduanya, diskriminannya negatif. Dan untuk yang definite positif, definite negatif, itu bedanya hanya di A, teman-teman ya. Untuk definite positif, A-nya harus positif, definite negatif, A-nya negatif, tetapi untuk diskriminannya itu sama-sama negatif. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Fungsi kuadrat ini definite negatif. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Syaratnya ada 2. A-nya negatif dan D-nya juga negatif. Saya tulis dulu nih. Nah, gini. Sekarang kita proses. Kebetulan A-nya ini udah sama dengan A. D, B kuadrat negatif 4AC. B-nya 1 ya. Berarti 1 kuadrat negatif 4. A-nya A. C-nya juga A. Nah, gini teman-teman. Dah kita proses. Untuk yang A negatif atau A kurang D0 tuh berarti artinya seperti ini. Ada 0, kurang D0 itu artinya 0 ke kiri teman-teman. Berarti di kirinya 0. Nah, disinilah nilai A-nya. Itu dari sini ya. Sekarang dari sini. Harus kita faktorkan. Perhatikan teman-teman, ini 4A kuadrat. 4A kuadrat itu sama aja dengan 2A dikuadratkan. Ya nggak? Kenapa kita ubah ke sini? Karena kalau ada bentuk kuadrat teman-teman, dan dia dikurang, maka ini pemfaktorannya A tambah B dikali dengan A kurang B. Tinggal A dan B-nya ditambah, berikutnya dikurang. Nah ini sama, ini kuadrat dikurang. Berarti kan tambahkan dikali kurangi. Nah gini teman-teman. Nah ini pertidaksamaan, kita bikin garis bilangannya, kita bikin di bawahnya ya. Kita akan tentukan nilai ini, ruas kiri yang ini ya, pada garis bilangan ini teman-teman. Nilai kapan dia 0, kapan tak terdefinisi, kapan positif, kapan negatif. Kapan 0 terlebih dahulu. Ini nilainya akan 0 kalau salah satu dari ini 0. Nah, ini akan 0 ya. Ini akan 0 kalau A-nya itu negatif setengah. Yang ini akan 0 kalau A-nya setengah. Nah, kita letakkan di sini teman-teman. Ini 0 ya, berarti negatif setengah itu di kirinya. Dan setengah itu di kanan 0. Nah, seperti ini. Persis di sini nilainya 0. Selain di situ berarti tidak 0. Kita cukup melihat koefisien dari variabel. Ini variabelnya A ya. Koefisiennya yang ini positif 2, yang ini negatif 2. Positif sama negatif. Kalikan teman-teman. Hasilnya negatif ya, plus kali min. Nah, itu sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Berarti sini negatif. Selanjutnya sini pasti ganti tanda. Dan yang diminta soal adalah yang kurang dari 0 itu negatif. Nah, berarti negatif setengah ke kiri sama setengah ini ke kanan. Di sini teman-teman. Persis negatif setengah sama setengah tidak diambil karena dia 0 teman-teman di situ ya. Padahal ini tidak ada sama dengan 0-nya. Jadi yang menyebabkan 0, yaitu negatif setengah sama setengah itu tidak diambil. Selanjutnya, karena harus memenuhi ini sama ini teman-teman, berarti yang diarsir di keduanya. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Ya. Jadi, nilai A itu harus di kirinya negatif setengah. A di kirinya negatif setengah itu sama artinya dengan A kurang dari negatif setengah. Inilah dia syarat dari A-nya teman-teman. Oke, seperti ini pembahasan tentang fungsi kuadrat ini. Bagi teman-teman yang memerlukan pemahaman lebih baik lagi, coba lihat videonya berulang-ulang. Supaya pemahaman teman-teman tentang fungsi kuadrat ini bisa lebih baik lagi ya. Oke, mudah-mudahan manfaat ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.